coklat Dilannya kita celupin ke kopi. Beneran enak kan makan coklat Dilan dicelup ke kopi? Banget. Nih, gue kasih lagi coklat Dilan sama Dilan sandwich buat lo. Biar bisa Dilan dari rindu terus. Makasih ya Feby, coklat Dilan enaknya bikin rindu. Matain udah kriep-kriep, besok aja nyucinya lah. Mau tidur dulu. Bo, kenapa melamun? Ih, ya Allah Gustiin, ngagetin aja. Kalau jantung saya copot gimana? Ya habis, Bo, maaf. Habisin perhatiin dari tadi, Bo. Melamun terus. Bikin apa sih, Bo? Enggak mikirin apa-apa. Oh, udah deh, jangan bohong. Kalau nggak mikirin apa-apa dari tadi bengong mulu. Ah, jangan-jangan Bo Ratmi lagi jatuh cinta ya? Ya, pasti mah tukang sayur. Ih, tua-tua kok puber, aneh. Ngawur kamu ya kalau ngomong ya. Urusin tuh cucian, malah berhenti di sini. Sana. Bo, Iin tahu, Bo, melamun tuh kenapa? Bo habis diomelin sama Pak Gani ya? Udah, Bo, kan udah biasa diomelin. Sabar-sabarin aja. Pak Gani memang gitu. Kalau abis ngomelin kita tuh jadi kepikiran mulu. In, emang kamu diomelin terus? Saya salahnya apa dimarahin sama Pak Gani? Oh, kamu kali tuh, jangan suka gosip. Udah sana terusin cucian tuh. Besok harus bangun pagi, ngerti? Ya ini juga Iin cuma mau naruh cucian kotor, Bo. Ini juga ntar Iin tidur. Ya wes, saya menerusin cuci piring, nanggung. Selesaiin tuh kerjaan. Bu Ratmi kenapa ya? Nggak kayak biasanya. Aneh banget. Ngelamun mulu kayak orang banyak pikiran. Pop mie pedes series present Pop mie pangsit jontor, pedesnya santuy. Pop mie pedes gledek, pedesnya nyamber. Pop mie pedes doer, pedes yang menggoyang Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bas, apa yang terjadi sebenarnya, Bas? Ini soal Non Safa, Bu. Safa kenapa? Kayaknya Non Safa udah cerita sama Pak Gani soal pelariannya Non Safa sama Bu Nuna kemarin. Astagfirullahaladzim. Jadi ceritanya gini, saya lagi di ruangan CCTV dan saya melihat di CCTV itu Pak Gani sedang ngobrol berduaan sama Non Safa. Dan terlihat di situ Pak Gani itu banyak bertanya sama Non Safa tentang Non Safa selama ini. Dan saya bisa mendengar karena saya bisa mendengar karena ada handphone di situ. Dan setelah itu saya melihat kalau Non Safa masih belum mau untuk menjawab Pak Gani. Tapi setelah itu Pak Gani bersikeras bertanya sama Non Safa. Setelah itu Non Safa memberikan kertas. Dan Non Safa menulis yang saya masih belum tahu itu isinya apa. Dan terlihat kalau Non Safa nggak mau berbohong sama sekali sama Pak Gani. Dan yang bikin saya heran adalah saat Pak Gani membaca isi kertas itu, seharusnya Pak Gani itu langsung marah. Tapi terlihat dari ekspresinya Pak Gani biasa aja. Itu yang membuat saya bingung sekarang. Emang apa yang ditulis sama Safa, Bas? Gue sendiri juga masih belum tahu karena kertas itu udah sama Pak Gani. Ya Allah, Bas. Bisa jadi Pak Gani cuma pura-pura. Maksudnya? Iya, Bu. Pak Gani merencanakan sesuatu untuk menjebak Alif. Jadi dia pura-pura nggak tahu dulu depan Alif. Jelas itu berbahaya banget sih. Karena kita nggak pernah tahu
apa yang akan dilakukan sama Pak Gani. Kira-kira Mas Gani tahu nggak kalau aku ternyata masih hidup? Saya sendiri masih belum tahu, Bu. Karena surat itu yang megang sekarang cuma Pak Gani. Dan saya nggak tahu sama sekali apa yang ditulis sama Non Safa. Kok Safa tidurnya pindah ke sini? Kok suratnya nggak ada? Jangan-jangan Papa udah ambil suratnya Safa. Selamat pagi, Non Safa. Enak nggak tidurnya? Enak, Mbak. Nah, Non, kita siap-siap berangkat sekolah. Yuk. Ayo, Mbak. Yuk. Ayo sayang, kita mandi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ayo sayang. Pintar, bongcok. Dek, kenapa kamu harus pergi ninggalin kakak, Dek? Kakak gak mau kehilangan kamu, Dek. Siapa yang meninggal? Adik perempuannya meninggal, Mas, karena kecelakaan lalu lintas. Seharusnya aku khawatir akan keselamatannya Freya. Daripada soal ketakutan aku bakal ketahuan sebagai orang yang merencanakan kecelakaan Om Wibowo dan juga Tante Meta. Tapi di sisi lain, aku dilema. Aku nggak bisa bohongin diri aku sendiri. Kalau aku juga sangat takut di penjara. Gimana ini? Aku benar-benar kalut. Kenapa belakang ini kosong? Apa jangan-jangan Freya sudah meninggal? Jadi Freya nggak bisa diselamatkan? Enggak. Sus, adik saya di mana, Sus? Pasien bernama Freya di mana, Sus? Udah nggak ada adik saya, Sus. Udah nggak ada. Sus, kalau misalkan udah nggak ada, kasih tahu saya, Sus. Iya Pak, Bapak tenang dulu ya. Sus, gimana saya mau tenang, Sus? Adik saya udah meninggal. Suster, kenapa nggak ngasih tahu ke saya? Maaf Pak, Mbak Freya sudah dipindahkan di ruang perawatan karena menurut dokter kondisi tubuhnya sudah cukup membaik. Sus, kalau sudah dipindahkan, kenapa nggak kasih tahu ke saya, Sus? Kenapa? Maaf Pak sebelumnya, kami sudah menghubungi Bapak berkali-kali tapi tidak dijawab. Bahkan kami juga sudah mengirimkan email dan chat, bisa Bapak lihat sendiri, tapi tetap aja tidak ada respon. Dipindahkan ke mana? Ke London Bougainville, nomor 707. Safa, sebelum berangkat sekolah,
sarapan dulu ya. Makan yang banyak ya sayang ya. Ayo sayang. Pinter ya makannya. Apa Papa marah setelah baca surat Safa? Safa takut, tapi Safa nggak bisa bohong. Safa harus jujur. Safa benar-benar takut Papa marah. Pagi, Pak. Papa marah setelah baca surat Safa. Safa, Iya, Pak. Papa minta maaf ya. Hari ini Papa nggak bisa antar Safa ke sekolah. Karena Papa ada kerjaan.